Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat excellent, pada video kali ini kita akan membahas materi fisika, yaitu tentang gerak melingkar. Nah, gerak melingkar itu adalah gerak suatu benda yang berbentuk lingkaran atau gerak suatu benda pada lintasan yang berbentuk lingkaran. Nah, untuk contohnya, kalian pasti pernah pergi ke tempat hiburan dan pasti pernah naik komedi putar. Nah, gerak yang dilakukan oleh komedi putar merupakan salah satu contoh dari gerak melingkar. Nah, gerak melingkar itu sendiri dibedakan menjadi gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Sebelum kita masuk ke gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan, ada beberapa besaran-besaran dalam gerak melingkar yang harus kalian tahu dan kalian paham. Yang pertama adalah periode, kita simbolkan dengan T. Apa itu periode? Periode itu adalah waktu yang diperlukan oleh benda untuk melakukan gerak satu putaran penuh. Oke, saya ulangi ya. Periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan gerak satu putaran penuh. Nah, untuk menghitung besarnya periode, kita bisa membagi waktu, kita bagi dengan banyak putarannya, atau periode bisa dihitung dengan cara, atau T itu nanti akan sama dengan 1/F, di mana F itu adalah nilai dari frekuensinya. Jadi kita buat ya keterangannya di sini. T itu adalah periode, satuannya adalah sekon. T kecil itu adalah waktu, satuannya juga dalam sekon. Sedangkan N, nah N itu menyatakan banyak putaran. Oke, N menyatakan banyak putaran. Biasanya satuannya kali ya, misalnya melakukan putaran sebanyak 3 kali, 4 kali gitu ya. Nah, di sini antara periode dan waktu sama-sama satuannya sekon, ya kan? Bagaimana cara membedakannya? Nanti kita akan lihat ya perbedaan atau cara membedakan yang mana yang periode, yang mana yang waktu, atau yang mana yang T besar, mana yang T kecil. Nanti akan terlihat di contoh soalnya. Nah, selain periode, ada lagi besaran lain yang harus kalian tahu, yaitu tentang frekuensi yang kita simbolkan dengan F. Nah, untuk menghitung frekuensi, kita bisa gunakan rumus bahwa F akan sama dengan N per T, atau F itu adalah seperperiodenya atau 1/T-nya, di mana frekuensi itu menyatakan banyaknya putaran tiap detik atau banyaknya putaran tiap 1 sekon. Nah, gitu ya. Oke, kita kasih keterangan bahwa F, nah F itu adalah frekuensi. Oke, frekuensi. Satuannya adalah Hertz. Kemudian N, nah N tadi sama ya, N itu menyatakan banyak putaran. Dan T itu tadi waktu, satuannya adalah sekon. Dan T besar itu adalah simbol untuk periode. Besaran yang berikutnya yang harus kalian paham adalah posisi sudut yang kita simbolkan dengan theta. Nah, jadi posisi sudut atau theta dari suatu benda ya atau partikel yang bergerak sepanjang busur lingkaran. Jadi kalau saya gambarkan, nah oke. Kita gambarkan pada koordinat kartesius gitu ya. Oke. Nah, ini ada koordinat kartesius. Kemudian kita anggap ada suatu partikel gitu ya, partikel yang bergerak atau melakukan gerak melingkar sehingga lintasannya kira-kira seperti ini. Nah, gitu. Nah, kita anggap bendanya itu bergerak dari titik sini, bergerak ke titik ini. Sehingga kalau kita tarik garis, dia akan membentuk sebuah sudut. Nah, ini adalah nilai tetanya. Nah, inilah yang dimaksud dengan posisi sudut. Sedangkan ini adalah jarak benda tersebut, dan ini adalah jari-jarinya. Nah, jadi posisi sudut theta dari suatu benda atau suatu partikel yang bergerak sepanjang busur lingkaran. Nah, jadi bendanya bergerak sepanjang busur lingkaran. Ingat ya yang namanya busur lingkaran yang di sini ya. Nah, yang bergerak sepanjang busur lingkaran sebesar S yang berjarak R dari sumbu putarnya. Sehingga diperolehlah rumus bahwa theta itu nanti akan sama dengan, nah jadi nilai theta itu nanti akan sama dengan jarak kita bagi dengan
jarak ya dari titik pusat ke kali lingkaran atau jari-jarinya. Nah, oke. Jadi S itu adalah jarak, satuannya adalah meter ya. Kemudian R ini juga merupakan jari-jari lingkarannya. Oke, jari-jari lingkaran satuannya juga dalam meter. Sedangkan satuan dari posisi sudut itu sendiri itu disimbolkan atau di satuannya itu adalah radian. Nah, oke. Itu adalah untuk posisi sudut. Berikutnya yang harus kalian paham adalah kecepatan sudut. Nah, jadi jadi pada gerak melingkar ini ada yang dikenal dengan kecepatan sudut dan ada juga yang dikenal dengan kecepatan linernya. Nah, kalau kecepatan linear, kita tahu ya, kecepatan linear itu disimbolkan dengan V biasa. Nah, kalau kecepatan sudut, simbolnya adalah omega. Ya, simbolnya adalah omega. Nah, di mana posisi kecepatan linearnya? Jadi, kecepatan linear itu posisinya dia di sini. Nah, dia bergerak lurus seperti ini. Nah, di sini ya, ini adalah V-nya di sini. Sedangkan kecepatan sudutnya adalah kecepatan yang di sini. Nah, di sini ini adalah kecepatan sudutnya. Nah, jadi hubungan antara kecepatan linear, nah ini ada V-nya ya, kecepatan linear dan kecepatan sudut pada gerak melingkar itu dirumuskan dengan bahwa V akan sama dengan omega dikalikan dengan R. Omega itu adalah kecepatan sudutnya dan V adalah kecepatan linear. Nah, omega itu sendiri bisa juga kita hitung dengan menggunakan rumus 2V kita bagi dengan periodenya, kalau periodenya diketahui. Atau boleh juga dengan menggunakan rumus omega itu sama dengan perubahan posisi sudutnya, kita bagi dengan perubahan waktu. Jika yang diketahui adalah perubahan posisi dan perubahan waktu. Atau omega itu juga bisa kita hitung dengan menggunakan rumus tangen beta, di mana beta itu nanti adalah nilai dari sudut kemiringannya, kalau yang diketahui adalah sudut kemiringannya. Nah, terus omega itu sendiri juga bisa kita bagi atau bisa juga kita cari gitu ya, dengan menggunakan rumus V per R. Ya, V per R, dimana R itu tadi adalah jari-jarinya gitu ya. Jadi R-nya boleh disimbolkan dengan R kecil atau R besar ya, tidak ada masalah ya. Boleh R kecil, boleh R besar. Jadi pengertian sama, adalah jari-jarinya. Kemudian omeganya atau nilai omega itu juga bisa kita cari dengan membagi 2V per T, atau omega itu juga bisa kita cari dengan menggunakan rumus 2V kali F. Nah, jadi banyak sekali rumus-rumus omega ya yang bisa kalian gunakan. Omega itu maksudnya kecepatan sudut ya. Jadi kalau ditanyakan tentang kecepatan sudut, kalian bisa gunakan rumus-rumus ini tergantung apa yang diketahui. Nah, berikutnya, besaran yang berikutnya yang paling penting juga itu adalah tentang percepatan sudut. Nah, jadi percepatan sudut itu kita simbolkan dengan alfa. Nah, jadi kita bisa menghitung besarnya percepatan sudut dengan menggunakan rumus delta omega, kita bagi perubahan kecepatan sudutnya, kita bagi dengan perubahan dari waktunya ya, perubahan dari waktunya. Oke, sorry, ini T kecil ya, bukan T besar. Nah, gitu. Nah, di dalam percepatan atau di dalam gerak melingkar ada yang kita kenal dengan percepatan sentripetal. Nah, yang kita simbolkan dengan AS ini adalah percepatan sentripetal. Jadi apa itu percepatan sentripetal? Jadi percepatan sentripetal itu adalah percepatan gitu ya, yang arahnya itu selalu menuju pusat lingkaran. Nah, itulah kita sebut sebagai percepatan sentripetal. Nah, ini juga kita juga bisa gunakan rumus ini. Tergantung nanti kondisi soalnya. Nah, yang diketahui itu apa ya? Ingat, R besar ini adalah jari-jarinya. Nah, oke, sekarang supaya kalian lebih paham, kita lihat untuk contoh soalnya. Oke, kita lihat ya untuk contoh soal yang pertama. Katanya sebuah benda bergerak melingkar beraturan dengan jari-jari 0,25 meter. Nah, ingat ya, karena di sini diketahui jari-jari, berarti yang diketahui itu adalah nilai R-nya. R adalah 0,25 meter. Dalam 5 sekon, benda itu melakukan 10 kali putaran. Nah, ingat ya,
dalam waktu 5 sekon dia melakukan 10 kali putaran. Nah, kira-kira itu yang diketahui apakah periodenya atau waktunya. Nah, sudah pasti yang diketahui itu adalah waktu, bukan periode, walaupun satuannya sama-sama sekon ya. Ingat lagi tadi bahwa periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan 1 kali putaran. Sedangkan di sini 5 sekonnya adalah waktu yang digunakan untuk melakukan 10 kali putaran. Nah, kalau kalimatnya saya ganti, dalam 5 sekon benda itu melakukan 1 kali putaran. Nah, berarti itu adalah yang diketahui nilai periodenya, bukan waktunya gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang ditanyakan di sini adalah periode dan frekuensi yang A. Kita cari dulu periode katanya, kemudian kita cari juga untuk frekuensinya. Nah, yang B kecepatan linear itu V ya, kita simbolkan dengan V. Kecepatan sudut, nah itu adalah nilai omeganya. Oke, kita cari satu-satu dulu. Yang pertama kita cari dulu untuk nilai periodenya. Nah, ingat lagi tadi rumus T itu adalah waktu kita bagi dengan banyak putarannya. Waktunya adalah 5, banyak putarannya adalah 10. Nih ya, 10 kali putaran. Maka periodenya akan sama dengan 5 dibagi 10, itu adalah 0,5 sekon. Nah, jadi kalau 5 sekon dia butuh waktu 10 kali putaran. Nah, maka untuk 1 kali putaran dia membutuhkan waktu 0,5 sekon. 1 kali putaran penuh waktunya 0,5 sekon. Kalau 10 kali putaran penuh dia membutuhkan waktu 5 sekon. Nah, oke. Kemudian setelah kita hitung nilai T atau nilai periodenya, kita cari lagi untuk nilai frekuensinya. Ingat lagi frekuensi tadi. Karena nilai T sudah kita dapatkan, kita bisa langsung menghitung atau menggunakan rumus seperti yaitu 1/0,5. Oke, berapakah 1 kita bagi dengan 0,5? 1 kalau kita bagi dengan 0,5 hasilnya adalah 2 Hz. Nah, jadi frekuensi atau banyaknya putaran yang terjadi tiap detik itu adalah sebanyak 2 Hz. Oke, berikutnya yang ditanyakan lagi adalah kecepatan linear atau nilai V-nya. Nah, kalian ingat lagi ya, rumusnya kira-kira bisa kita gunakan yang mana. Nah, ingat tadi di awal kita sudah bahas bahwa V itu juga bisa kita cari dengan menggunakan rumus 2V ya, 2V kali R kita bagi dengan T. Nah, kalian bisa gunakan rumus ini juga untuk menentukan nilai V ya. Sebenarnya rumus V-nya satu lagi adalah V sama dengan omega kali R. Ini tidak bisa kita gunakan karena nilai omeganya justru belum diketahui gitu ya. Jadi ini tidak bisa kita cari terlebih dahulu. Jadi kita gunakan rumus yang rumus yang kedua. Nah, kita tinggal masukkan nilainya 2V. Nah, kita masukkan R-nya tadi diketahui adalah 0,25. Kita bagi dengan periodenya adalah 0,5. Maka kita dapatkan 2V. Nah, ini kan 0,25 kan bisa dibagi 0,5 ya. 0,25 kita bagi dengan 0,5 hasilnya adalah 0,5. Ya, hasilnya adalah 0,5. Nah, oke, ini tinggal kita selesaikan. 2 kita kalikan dengan 0,5 hasilnya adalah 1 kali V hasilnya adalah V. Nah, V itu nilainya adalah 3,14 meter per sekon. Nah, kalau tidak mau mengganti V-nya juga tidak apa-apa ya. Nanti tergantunglah permintaan soalnya. Nah, atau kalau dia objektif kalian tinggal menyesuaikan saja. Kemudian ditanyakan lagi adalah kecepatan sudut. Nah, untuk kecepatan sudutnya kita bisa gunakan rumus. Nah, kalian ingat tadi rumusnya bahwa omega bisa kita tentukan dengan membagi, karena V-nya sudah diketahui, R-nya ada, jadi kita bisa langsung bagi V per R. V-nya adalah 3,14 dan R-nya adalah 0,25. Kalau kalian bagi, kita akan dapat hasilnya adalah 12,56. Oh iya, tadi untuk satuan kecepatan sudut, nah jadi satuannya itu adalah radian per sekon. Nah, bagaimana sahabat excellent? Sangat gampang sekali ya. Supaya kalian lebih paham, kita lihat lagi untuk contoh soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya, sebuah roda berjari-jari 20 cm berputar dengan kecepatan sudut 6000 rpm. Nah, rpm itu adalah singkatan dari rotasi per menit. Nah, tadi kan kita udah bahas ya bahwa kalau untuk kecepatan sudut yang kita simbolkan dengan omega,
itu kan satuannya itu adalah radian per sekon gitu ya. Tetapi di sini satuannya adalah RPM. Nah, kita bisa mengganti atau mengubah RPM menjadi radian per sekon atau mengkonversikan bentuk rotasi per menit menjadi bentuk radian per sekon. Nah, jadi kalian harus hati-hati juga dengan satuannya. Oke, sekarang yang ditanyakan di sini masih tentang frekuensi, periode, dan kelajuan linear ya. Oke, kita cari. Kita buat dulu yang diketahui di sini adalah jari-jari. Jadi R-nya diketahui 20 cm. Nah, karena satuannya masih cm, sedangkan jari-jari itu satuannya meter gitu ya. Jadi kita harus rubah dulu. Merubah cm menjadi meter, kalian tinggal membagi 20 dengan 100. Karena dia naiknya 2 kali ya cm ke meter. Kalau kita bagi 100, kita dapatkan 0,2 meter. Kemudian kecepatan sudut. Nah, kecepatan sudut berarti omeganya. Omeganya adalah 6000 RPM. Nah, kita harus rubah dulu menjadi radian per sekon ya, harus merubah menjadi radian per sekon. Caranya gampang sekali. Kalian tulis dulu 6000-nya merubah RPM menjadi radian per sekon, kalian tinggal kalikan dengan 2V ya, 2V radian per 60. Nah, kalian tinggal kalikan saja. Kalau dia 300 RPM berarti 300 kali 2V per 60 radian per sekon. Nah, gitu ya. Nah, jadi gampang. Nah, ini kalau kita cari, kalian akan dapatkan, kan bisa kita coret 1 ya, ini juga dicoret 1, 6 bisa kita bagi 6, hasilnya adalah 1. Nah, maka ini kita dapatkan 100 kali 2, jadi kita dapatkan 200 V-nya, jangan sampai lupa ya, 200 V radian per sekon. Nah, jadi 600 RPM itu akan sama dengan 200 V radian per sekon. Sekarang yang ditanyakan adalah nilai frekuensi dan periodenya. Bagaimana cara menentukan frekuensi dan periodenya? Sedangkan kita tahu tadi bahwa frekuensi itu bisa kita hitung dengan rumus banyak putaran, kita bagi waktu gitu ya. Atau periode kita cari dengan waktu, kita bagi dengan banyak putaran. Sedangkan banyak putarannya di sini dan waktunya sama sekali tidak diketahui. Nah, kalian bisa bergerak dari apa yang sudah diketahui. Di sini diketahui kecepatan sudutnya. Kalian ingat lagi bahwa kecepatan sudut itu nilainya dia akan sama dengan 2V yang dikalikan dengan F. Nah, otomatis frekuensinya akan ketemu di sini gitu ya. Nah, kita masukkan nilainya. Omeganya tadi atau kecepatan sudutnya itu adalah 200V. Oke, ini 2V. Nah, kemudian frekuensinya kita cari. Atau ini boleh kita tuliskan 2V kali F gitu ya, sama juga dengan 200V. Maka F saja, oke, maka frekuensi saja akan sama dengan 200V, kita bagi dengan 2V. Nah, jadi untuk menentukan F saja, maka dia akan sama dengan 200V, kita bagi dengan 2V. Nah, otomatis kan V-nya akan habis ya. Maka kita dapatkan 200 bagi 2 itu adalah 100 Hz. Jadi, frekuensinya itu akan sama dengan 100 Hz. Nah, kalau yang ditanyakan adalah periode, ya gampang sekali. Karena frekuensinya sudah diketahui, kita bisa menghitung nilai periodenya dengan mencari seper dari frekuensinya. Jadi, T nanti akan sama dengan 1 per frekuensinya, yaitu 1 per 100. 1 per 100 itu adalah 0,01 sekon. Jadi, periode yang dibutuhkan oleh benda tersebut atau roda tersebut untuk berputar 1 kali putaran itu adalah 0,01 sekon. Berikutnya, kelajuan linear. Nah, kelajuan linear itu kan simbolnya adalah V. Nah, kita ingat ya bahwa V itu bisa kita cari dengan menggunakan rumus omega yang kita kalikan dengan R. Karena omeganya ada, R-nya ada. Omega yang kalian masukkan adalah yang sudah dikonversikan ke dalam radian per sekon, yaitu 200V. Sedangkan jari-jarinya itu adalah 0,2. Ya, 0,2. 200V kita kali 0,2 kita dapatkan yaitu 40V. Ingat satuannya adalah meter per sekon. Jadi V ini adalah kelajuan linear. Nah, V itu adalah kelajuan linear. Nah, oke, Sobat Excellent, dari 2 contoh soal tadi, semoga kalian paham ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mendukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, kemudian jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, next video kita akan bahas kembali tentang gerak melingkar
berubah beraturan.